dikasih banyak atau luar biasa itu bonus dari Tuhan. Dikasih sedikit pun ya nggak apa-apa, yang penting cukup makan. Gue suka tuh lu tadi bilang itu tuh begitu-begitu aja. Iya. Makan 3 kali sehari. Semua orang transportasi naik motor, mau motornya lebih murah atau yang paling mahal, sama-sama motor. Mau mobil murah atau mobil mewah, sama-sama mobil. Yang penting itu kesehatan keluarga. Dan yang gue suka banget ya dari lu ya, Santa sempat ngomongin nih, boy, kita kalau nanti interview jangan ngomongin kekayaan suami atau ibarat kata apa yang dia punya lah, karena itu bukan punya gue, itu punya suami. Kalau gue enggak, gue enggak, bukan gengsi, gue lebih nyaman dengan punya gue sendiri. Walaupun mungkin punya gue nggak seberapa dibanding punya dia, cuman gue merasa nyaman dengan punya gue sendiri gitu. Gue nggak pernah minta. Gue nggak pernah minta selama gue berkeluarga, gue nggak pernah minta. Halo pemirsa, kembali lagi bersama saya di channel YouTube Biasa TV. Suami dari Sandra Dewi punya duit cash sebanyak 76 miliar di rumahnya. Itu kalau duitnya 100 ribuan semua, artinya dia punya 760 ribu lembar. Wow. Dan uang 100 ribuan ini panjangnya 151 mm. Jadi kalau dia jajarin satu per satu dengan total duitnya sebanyak 760 ribu lembar, itu dapat 117.800.000 mm atau 117,8 kilometer. Jadi lu bisa jajarin dari Depok sampai Ranca Ekek Bandung. Diterima di rumahnya Anyun. Dan kalau itu duitnya 100 ribuan, kalau duitnya pecahan yang lebih kecil lagi, misal pecahan 1.000 rupiah, itu dia punya 76 juta lembar. Duit 1000-an itu panjangnya 121 mm. Jadi kalau 76 juta lembar itu panjangnya bisa sampai 9.196 kilometer. Itu bisa dijejerin dari Depok sampai mana? Rangkas Bitung lewat, Pandeglang lewat, Bojong Kidul lewat, Gunung Krakatau gue lewatin. Ke Papua. Terus. Samudra Hindia, Kenya lewat, Uganda lewat, sampai Rwanda juga lewat dan berakhir di Kongo di mana? Anjir, gila ya guys ya, jika uang yang dikorupsi oleh suami Sandra Dewi tersebut dijejerin tuh katanya dari Depok sampai ke nggak tahu di Kongo. Di mana itu Kongo? Gila ya guys ya. Harvey Muiz dikenal sebagai pengusaha batubara. Harvey menikah dengan Sandra Dewi pada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam buat saudara-saudaraku semuanya, sebangsa dan setanah air. Ini melihat pemberitaan yang informasi yang sangat luar biasa ini berkaitan dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Crazy Rich dan sekaligus ini suami daripada Mbak Dewi Sandra Dewi. Mengacu kepada undang-undang nomor. Maaf ya guys ya, kita harus membetulkan bahwasanya bapak ini salah orang atau salah ngomong. Yang selingkuh itu suaminya Sandra Dewi ya guys, bukan Dewi Sandra. Mohon maaf ya diralat ya Pak ya. 31 tahun 1999 untuk Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 kalau berkaitan dengan ancamannya ada yang hukuman mati, ada yang hukumannya 20 tahun penjara dan juga ada yang 4 tahun. Nah, akan tetapi di sini belum yang termasuk masalah untuk boksit, tembaga, nikel, dan batu bara yang lainnya. Ini yakin dan percaya kita sebagai masyarakat Indonesia, pemerintah pusat ini akan menyelesaikan berkaitan dengan oknum-oknum yang melakukan tindak pidana korupsi sampai merugikan keuangan negara yang sangat-sangat fantastis. Nah, apabila memang oknum-oknum ini tidak memperkaya diri dan melakukan tindak pidana korupsi secara tidak langsung, hitungan daripada pakar dan ahli, masyarakat Indonesia khususnya satu orang akan mendapatkan 20 juta per bulan tanpa bekerja. Nah, mudah-mudahan kita yakin dan percaya bahwasanya pemerintah pusat akan melakukan bersih-bersih dan sekaligus untuk membasmi para mafia-mafia ini sehingga kesejahteraan
dan juga keuangan negara kita menjadi stabil dan meningkat ya tentunya. Nah, ada pun pertanyaan yang berkaitan dengan masalah apa perbedaan antara pencucian uang dan juga tindak pidana korupsi. Kalau dia tidak pidana korupsi, sini sudah jelas bahwasanya ada indikasi kerugian daripada negara, adanya markup, adanya gratifikasi, penggelapan, dan lain sebagainya. Adapun kalau berkaitan dengan masalah untuk pencucian uang, ini berupa saham yang diberikan kepada keluarga, baik itu dari perusahaan cangkang pun juga, untuk perusahaan-perusahaan ataupun perorangan bisa, tapi berupa saham ya. Ini menurut Profesor Mahfud MD. Nah, jadi saya harapkan edukasi di sore hari ini ataupun malam ini kepada saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, kita pun di sini harus melihat bahwa para oknum yang melakukan tindak pidana korupsi ini sebelum disahkannya undang-undang perampasan aset bagi para koruptor, ini kita bisa melihat dan memantau berkaitan dengan hukuman ataupun tindak pidananya. Jangan sampai hukuman-hukuman yang dialami ataupun yang dijalani oleh para koruptor ini hanya hukuman. Mungkin itu saja informasi dan edukasi yang ya guys ya. Jadi jika misalkan uang yang dikorupsi oleh Harvey, suami Sandra Dewi tersebut, dibagi rata kepada seluruh masyarakat Indonesia, maka bakal kebagian satu orang itu 20 juta guys. Gila gak sih? Katanya disinyalir dapat 20 tahun penjara ya, dan denda 1 miliar. Menurut kalian worth it nggak sih dengan dia sudah membuat kerugian negara yang begitu besar, triliunan ya, walaupun tidak dipegang sendiri ya? Kalau menurut gue sih guys ya, korupsi sebanyak itu benar-benar sudah merugikan negara Indonesia. Tentunya harusnya lebih dari 20 tahun hukuman penjara guys. Karena apa? 20 tahun penjara itu belum termasuk diskon-diskonannya, belum lagi pengurangan-pengurangan ya, nanti ujung-ujungnya juga bakal dapat 5 tahun doang gitu. Dan denda cuma 1 miliar. 1 miliar itu bukan apa-apa dibanding 271 triliun ya guys ya. Jadi benar-benar nggak sebanding. Kita sih maunya ya, netizen Indonesia maunya hukuman seumur hidup. Atau mungkin kalian ada yang lebih parah lagi dari hukuman seumur hidup, komentar di bawah ini biar mereka nggak mau korupsi lagi guys. Sedapnya makanan dari hasil korupsi, punya jet pribadi dari hasil korupsi, punya istana yang mewah berhektar-hektar dari hasil korupsi, dipuja-puja sebagai seorang princess, sebagai seorang ratu, ternyata semua itu dana dari hasil korupsi. Dan satu kata untuk orang ini adalah serakah. Serakah ya guys. Beruntung Anda hidup di negara Indonesia. Kalau Anda hidup di negara Korea Utara, Anda akan dimakan oleh buaya, Anda akan dilemparkan ke dalam kolam yang berisi dengan buaya. Nah, untuk para netizen, apa hukuman apa yang paling pantas untuk makhluk yang tidak berguna seperti mereka? Silakan, saya tunggu komentar Anda di sini. Terima kasih. Jadi ya guys ya, benar-benar banyak sekali yang kesal dan benar-benar emosi, meluapkan emosinya di sosial media masing-masing ya guys ya. Di TikTok juga sudah viral, di Instagram, di YouTube. Semuanya bereaksi dengan korupsi yang dilakukan oleh suami Sandra Dewi tersebut. Bahkan hukumannya nggak tanggung-tanggung. Kalau misalkan dia di Korea nih atau di luar negeri, hukumannya itu udah hukuman pancung guys. Bahkan ada juga yang dilempar ke sungai atau ke air yang ada buaya gitu guys. Serem banget ya guys ya. Orang-orang yang melakukan korupsi harusnya diberikan efek jerak biar tidak sembarang orang melakukan korupsi guys. Pantas juga sih ya digituin. Kasus korupsi 271 triliun. Saya tidak setuju dengan undang-undang di Indonesia sekarang ya. Kenapa? Kalau mereka dihukum cuma 20 tahun, 30 tahun, itu terlalu ringan bagi mereka. Karena mereka masih bisa menikmati hidup dan dijenguk oleh keluarga masing-masing. Saya ingin menyuarakan di pembaruan tahun 2024 ini, kasus korupsi dihukum tembak, dihukum mati. Kita berikan kesempatan untuk 1 tahun mereka untuk hidup, kemudian kita tembak. Contoh negara luar di sana itu,
kasus korupsi sekarang dihukum tembak. Sekarang di Indonesia harus diterapkan hukum tembak buat kasus-kasus korupsi. Apalagi perubahan tahun ini, di tahun 2024, Bapak Prabowo harus mengubah undang-undang ini. Kasus korupsi, undang-undang harus dirubah, membuat perubahan. Supaya apa? Cerah untuk korupsi-korupsi yang menyengsarakan rakyat India. Mereka menikmati hidup, tapi kita yang sengsara. Mereka yang mewah, tapi kita yang miskin. Untuk itu, kasus korupsi di Indonesia, mohon diberi undang-undang baru, ditembak di setempat, atau dihukum gantung. Itu permintaan kami, rakyat Indonesia. Sebagian ya, yang setuju komen di sini, biar ada efek jerah buat mereka yang korupsi-korupsi di Indonesia ini yang semakin merajalela. Tembak mati. Salam dari Bang Agung, demokrasi. Guys, jadi ya, bukannya gue mentertawakan abang ini, gue sangat setuju sekali dengan kemauan dia bahwasanya orang yang korupsi di penjara setahun dulu, diberikan hidup setahun, habis itu ditembak mati di tempat. Ya bagus, ide yang bagus. Cuman ya tahu sendiri bang, di Indonesia kayak mana bisa dibeli. Oke guys, jadi itulah reaksi netizen warganet Indonesia yang benar-benar kesal dan tidak terima atas korupsi yang dilakukan oleh Harvey, suami dari Sandra Dewi, senilai 271 triliun. Lantas apa hukuman yang pantas untuk pelaku korupsi agar memberikan efek jerak dan tidak lagi melakukan korupsi di Indonesia kita tercinta ini guys. Silahkan berikan tanggapan dan komentar Anda di bawah ini. Kami dari YouTube Biasa TV mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.